Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan tim Jepang usai kalah 0-4 dalam laga yang digelar di Gelora Bung Karno Jumat lalu. Indonesia masih menyisakan 5 pertandingan untuk menatap asa lolos ke putaran 4 Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertanggung jawab atas capaian Timnas Indonesia. Erick meminta maaf dan memberi semangat untuk pertandingan selanjutnya. Target 4 besar masih sangat mungkin untuk dicapai. Ini belum selesai. Ya, kita masih punya 5 game lagi. Ya, kita posisinya ranking 3-4 yang kita targetkan. Ya, kita coba maksimal. Tapi kembali, tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih. Tentu ini beban dari saya bertanggung jawab. Kandang dari 5 kita masih ada 3 kandang. Jadi kita masih punya. Ya, tidak mungkin. Ya. Senada dengan Erick, Coach Sintayong juga bilang peluang lolos ke Piala Dunia masih ada. Harapan untuk mencapai target posisi 3 atau 4 masih terbuka. 지금 현재 저는 목표가 처음부터 3, 4위를 생각하고 있었기 때문에 아직까지 희망은 충분히 있다고 생각하고 있기 때문에 그 부분에 대해서는 우리 선수들이나 우리가 동의하지 않고 계속 전진해 나갑시다. Namun, untuk memperbesar asa lolos ke Piala Dunia, Timnas Indonesia harus memanfaatkan 3 laga kandang tersisa, terdekat melawan Arab Saudi. Indonesia wajib meraih 3 poin dengan mengalahkan Arab Saudi di Gelora Bung Karno pada Selasa 19 November 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Timnas akan menjamu Arab Saudi pada Selasa nanti dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita akan bahas bersama mantan pemain Timnas Indonesia Bambang Nurdiansyah dan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama Kompas Petang. Saya ke Bung Bambang terlebih dahulu. Ini melihat bagaimana kemarin sudah selesai menghadapi Jepang. Otomatis tadi juga pemulihan ini terus dilakukan dengan mulai latihan fisik begitu ya untuk mengembalikan stamina begitu. Tapi kalau melihat ini apa yang perlu diperbaiki terutama jelang menghadapi Timnas esok? Ya, saya pikir banyak yang harus dibenahi ya oleh Coach Sintayong. Yang pasti mereka sudah punya datanya bagaimana nanti menghadapi Arab Saudi di kandang sendiri. Kan ada tim analisis, tim pelatih itu pasti sudah menganalisa itu semua dan yang pasti mereka harus merumuskan bagaimana bermain melawan Arab Saudi di kandang sendiri. Dan ini momentum kita main di kandang untuk memperbesar peluang kita untuk maju ke babak selanjutnya dan 3 poin harus dikejar terus karena main di kandang sendiri. Oke, Bung Bambang, ini juga yang menarik adalah melihat komposisi pemain yang utamanya ini biasanya ditunggu-tunggu untuk siapa yang akan menjadi starting line up begitu. Tapi kalau melihat dari pertandingan kemarin dan juga pertandingan yang akan besok digelar hari Selasa, ini idealnya komposisi pemain yang harus diterjunkan ke lapangan oleh Sintayong ini siapa saja? Ya, saya pikir susunan pemain starter yang kemarin itu yang terbaik ya ketika lawan Jepang. Mungkin ada pertambahan 1-2 pemain disesuaikan dengan taktikal seperti apa yang mau diterapkan ketika melawan Arab Saudi. Kita ada Oli Rumia katanya mau bergabung, tetapi kan dia juga baru bergabung. Itu kan jadi masalah di tim kita ini, bergabung 2 hari 3 hari sudah starter. Itu yang jadi masalah sebenarnya karena chemistry pasti tidak bisa terjaga dengan baik seperti itu. Tetapi kalau melihat susunan pemain yang terbaik yang lawan Jepang itu menurut saya, tetapi sekali lagi tim pelatih sudah lebih tahu karena mereka yang ada di tim itu dan tim analisa juga sudah menganalisa taktikal apa yang mau dipakai, pemain mana yang cocok ketika nanti berhadapan dengan Saudi di kandang. Oke. Maksud saya begini, Bung Bambang, kan kemarin kita lihat ya bahwa dalam starting line up itu hanya ada 2 pemain lokal yang diterjunkan sebagai pemain di babak pertama. Nah, ini apakah besok hal ini juga masih akan dimainkan oleh Sintayong atau strateginya akan berubah? Mungkinkah pemain lokal justru akan lebih banyak besok? Ya, tergantung. Sekali lagi tergantung analisa, tergantung timnya Sintayong, tim pelatih.
apakah pemain lokal kita lebih banyak atau bahkan berkurang gitu loh, sesuai dengan taktikal apa yang mau dimainkan ketika melawan Arab Saudi nanti. Tetapi menurut saya yang jadi masalah di kita ini, pemain baru datang 2-3 hari sudah starter, udah masuk di tim awal gitu loh, di tim inti. Itu juga jadi masalah, sehingga chemistry pun belum terjalin dengan baik. Makanya kemarin ada blunder berapa kali, dan bahkan AS pun sendiri bikin blunder gitu ke gawang kita, ke lawan, dan terjadi gol. Jadi saya pikir chemistry dia jadi penting di tim ini. Ya, paham Bung Bambang, berarti bisa dibilang bahwa katakanlah Kevin Dix yang baru saja chemistry-nya itu dapat, kenapa langsung main babak pertama, sementara Eliano yang mungkin sudah berkali-kali main, sudah ada chemistry-nya, itu kenapa kemarin nggak jadi starting line up gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi sebelum ke sana saya mau ke Bung Joy terlebih dahulu. Bung Joy, dari kemarin permainan Indonesia lawan Jepang, apa evaluasi yang perlu dibenahi, baik itu dari sisi pelatih, pemain, supaya lebih siap lagi untuk menghadapi laga versus Arab besok Selasa? Ya, kalau dari sisi formasi kan memang kemarin itu tidak ada pilihan lain selain memperkuat pertahanan. Makanya keluarnya dengan 5-4-1. Cuma memang problemnya di belakang itu memang sering terjadi ketidaksepahaman ya. Saya juga baru ngeh, Jai ternyata juga gampang panik gitu loh. Sementara kiper Martin Pas 2 kali melakukan blunder, dan 2 gol Jepang itu memang ada kesalahan besar di lini belakang, terutama gol yang dari umpan dalam tanda kutipnya Martin Pas, dan satu lagi tendangan dari Jepang dari sudut sempit ya, di tiang dekat, itu kan harusnya ditutup oleh Verdong atau oleh Martin Pas. Jadi memang ada problem di lini belakang yang saya tadinya mengira lini belakang ini cukup solid, tapi ternyata melawan tim kelas 1 di Asia memang masalahnya kemudian kelihatan. Tapi itu oke, karena kan ketika melawan Arab Saudi, melawan Bahrain, melawan terutama melawan Australia, kan lini belakang kita solid. Melawan Arab Saudi waktu pertandingan pertama bahkan dengan formasi 3-4-2-1 sangat mengejutkan gitu loh. Tapi kemarin memang menaruh Sayuri di depan. Indonesia ini tetap problemnya tidak punya pemain yang posisinya nomor punggung 9. Kemarin kan yang dipakai adalah Orat Mangun, dan satu peluang hebat ya yang dia dapat, karena dia bukan striker murni ya, memang masalah. Kalau itu yang dapat bola Bambang Nurdiansyah, gol itu kemarin itu. Jadi memang lini belakang porak-poranda kemarin. Lini tengah menurut saya cukup fight, karena kan 35 menit pertama Indonesia sukses sebetulnya mengepung pertahanan Jepang. Cuma kan memang 2 peluang bersih nggak jadi gol. Kemudian juga Jepang mulai bangkit bukan bangkit ya, karena Jepang ini kemarin agak pelan sebetulnya di 30 menit pertama. Ketika mereka meningkatkan speednya, baru kelihatan mereka dominan banget. Nah, ini yang harus diwaspadai, karena Arab Saudi juga sekarang sudah tim yang agak berbeda. Meskipun mereka ditahan oleh Australia, tapi mereka bukan tim yang kita hadapi di Riyadh sekarang ini, terutama karena faktor pelatihnya yang sudah sangat berpengalaman memegang tim-tim yang menurut saya bukan tim yang kelas 1, tapi dia bisa hebat. Pelatih ini 2 kali bawa 2 tim yang berbeda, juara Afrika, pernah juga pegang Arab Saudi, jadi dia sudah hafal kultur, karakter pemainnya. Jadi kalau mengandaikan pertemuan di Riyadh, saya kira agak salah, tetapi tetap harus optimis, karena sekarang main di GBK, dan memang kalau dibilang ini harus 3 poin, harus. Karena kemarin kalah lawan China, kalah juga melawan Jepang, jadi sekarang Indonesia ada di posisi di paling dasar. Jadi direct kompetitor kita salah satunya adalah Arab Saudi, tapi yang paling direct adalah Cina dan Bahrain. Jadi harus menang lawan Arab Saudi. Kalau tidak, Arab Saudinya akan melambung, sementara Indonesia akan tertekan di papan bawah, di bawah sekali gitu loh. Ini yang harus jadi perhatian, karena tapi jangan sampai juga menjadi beban ya. Karena beban ini menurut saya, nanti tanya Mas Bambang itu, beban sebagai pemain tim nasional itu luar biasa beratnya. Apalagi dengan harapan publik Indonesia yang begitu besar untuk bisa lolos ke
Piala Dunia. Inilah yang kemudian harus diantisipasi juga oleh manajer, oleh Sintayong, oleh siapapun yang ada di dalam tim. Saya kira catatan besarnya itu. Oke, Bung Bambang, ini tadi juga dilempar pertanyaan. Jadi sebagai mantan pelatih dan juga mantan pemain, ini seperti apa untuk menaikkan mental supaya besok lebih ganas lagi untuk lawan Arab? Ya, pastinya di tim itu ada tim tim yang memberikan semangat, atau ada di behind the team itu kan ada tim psikolognya. Jadi memang pertandingan penentuan itu kita dulu ya sebagai pemain itu ada sedikit tekanan, tetapi pelan-pelan ketika nanti sudah di lapangan, sudah bermain, itu sedikit demi sedikit akan hilang dengan sendirinya gitu. Benar kata Bung Joy tadi bahwa ini dijadikan motivasi untuk pemain-pemain kita ini main di kandang sendiri, bukan bahkan menjadi beban begitu, tetapi manusiawi kita pemain ketika pertandingan penting seperti ini ada sedikit di awal-awal biasanya permainan itu ada sedikit rasa nervous, tetapi sekali lagi behind the team ini yang paling penting, bagaimana mereka atau behind the team ini memberikan semangat yang luar untuk pemain-pemain kita supaya nanti atau ketika berhadapan dengan Saudi bisa keluar dari tekanan atau pressure dari penonton, tanda kutip ya, bahwa mereka punya tanggung jawab yang besar, main di kandang sendiri itu yang memang mungkin harus dihilangkan. Saya yakin dengan anak-anak diaspora ini mereka bisa mengatasi itu, dan mudah-mudahan lawan Arab Saudi kita 3 poin untuk menjaga kita bisa melangkah ke babak selanjutnya. Ya, optimistis harus terus dibangun, apalagi kemenangan pertandingan Indonesia lawan Arab besok itu bisa dikatakan akan berharga begitu ya, apalagi mengingat kemampuan Indonesia yang terus membaik ketika head to head lawan Arab yang terakhir itu pada 9 September ya, yang kualifikasi Piala Dunia 2026 itu skornya 1-1, di saat sebelumnya itu Indonesia selalu kalah. Nah, saya mau ke Bung Joy, ini kalau untuk menjaga realistis daripada target yang sebelumnya Erick Thohir dan juga Sintayong sampaikan, minimal harus ada di peringkat 3 dan 4. Meskipun tadi juga dikatakan bahwa ini tekanannya juga berat sekali begitu. Bagaimana Bung Joy? Ya, memang ini tekanannya memang sangat berat, apalagi kan tidak pernah kita perkirakan Indonesia kalah melawan Cina kan, gitu loh. Yeah. Paling nggak waktu main di Cina tuh harusnya draw lah gitu. Nah, kalau lawan Jepang memang mungkin tidak ada satu orang pun yang berharap menang ya, karena memang Jepang ini kan kelas 1 di Asia. Tetapi Indonesia nih harus diingat masih punya 3 pertandingan di kandang, termasuk melawan Arab Saudi. Masih akan menghadapi Arab Saudi, kemudian akan menghadapi Cina, akan menghadapi Bahrain. Jadi ketiga pertandingan itu wajib menang kalau mau punya peluang ya. Kan tidak ada satupun juga orang di Indonesia ini yang berharap bisa atau mengatakan bahwa Indonesia akan lolos langsung kan untuk posisi 1-2, nggak ada gitu loh. Nggak ada target itu. Jadi targetnya adalah posisi 3 atau posisi 4 yang bisa langsung bisa ke putaran keempat. Kalau posisi 4 saja, asal tidak kehilangan poin, tidak kalah di kandang, menurut saya masih bisa. Tapi harus ada menangnya, jangan draw. Yeah. Jadi lawan Arab Saudi menang, paling jelek draw, harus menang lawan Bahrain, harus menang lawan Cina di kandang. Karena pertandingan kedua tandang itu melawan Australia berat, melawan Jepang. Nah, ini yang menurut saya juga punya peluang, tapi ya peluangnya nggak besar. Artinya memang melawan Arab Saudi jangan sampai kalah, melawan Cina harus menang, melawan Bahrain harus menang. Kira-kira hitungannya begitu, karena Cina dan Bahrain adalah direct competitor. Jadi kalau kita mengalahkan Bahrain atau Cina, yang naik kita, mereka yang tenggelam gitu loh. Tapi kalau kalah melawan 2 itu, menurut saya harapannya sudah habis. Kira-kira begitu. Baik, kita doakan, kita harapkan pemain timnas Indonesia bermain all out dengan besok hari Selasa ini melawan Arab bisa mendapatkan poin penuh atau poin 3 untuk bisa membuka peluang untuk nanti maju di putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia. Baik, terima kasih legenda pemain timnas
di era 80 dan juga yang merupakan pelatih Bambang Nurdiansyah dan juga pengamat sepak bola Anton Sanjoyo sudah berbagi informasi dengan kami di Kompas Petang. Salam sehat selalu.